Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang materi mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan untuk kelas 11 TKJ. Materinya adalah jenis-jenis routing. Nah, untuk materi jenis-jenis routing ini, sebelum kita masuk ke materinya, sedikit penjelasan singkat yang akan kita pelajari yaitu tentang router dan routing. Router itu adalah hardware-nya atau perangkatnya, sedangkan routing itu adalah prosesnya. Nah, kenapa kita menggunakan router? Router itu digunakan kalau kita mau menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Kalau misalnya dua buah PC, sebuah PC akan dikirimkan ke PC lain yang masih dalam satu jaringan, kita tidak perlu menggunakan router. Tapi kalau sudah dikirim ke jaringan yang berbeda, maka kita harus menggunakan router. Nah, prosesnya sendiri itu adalah routing, yaitu di mana router itu men-forward paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan tujuan yang berbeda. Kemudian yang akan kita pelajari ada tiga. Pertama itu konsep routing, kedua itu routing dan routernya. Seperti penjelasan saya tadi, router itu perangkatnya, routing itu prosesnya. Kemudian yang ketiga itu prinsip dan cara kerja router. Kita masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu konsep routing. Nah, di routing sendiri itu ada beberapa protokol. Protokolnya itu nanti digunakan sesuai dengan jaringan yang kita buat. Untuk pengertiannya itu bisa dibaca sendiri, yaitu protokol yang digunakan untuk mendapatkan router dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dari protokol yang tadi itu seorang administrator itu memilih protokolnya itu berdasarkan jaringan yang dibuat. Misalnya yang pertama itu berdasarkan ukuran jaringan, apakah jaringannya itu kecil atau besar. Kemudian yang nomor dua dari bandwidth yang tersedia. Kemudian dari proses power dari router. Yang nomor 4 merek ataupun model dari router. Kemudian yang terakhir itu protokolnya yang digunakan. Kemudian ke prosesnya, proses routing itu seperti yang tadi, itu proses untuk men-forward paket ke jaringan yang dituju dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kemudian cara mencapai tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu statis, yang kedua itu dinamis. Untuk yang routing statis itu nanti administrator harus memasukkan alamat yang dituju itu secara manual. Nah, jadi karena semua inputnya dilakukan manual oleh operator, maka kalau ada penambahan dan pengurangan jalur, maka operator harus menambah kalau ada penambahan dan menghapus kalau ada pengurangan. Dari hal yang tadi, apabila jaringannya yang dipakai itu jaringan yang sudah besar, yang sudah menggunakan beberapa jaringan yang berbeda, maka administrator akan kerepotan kalau masih menggunakan routing statis, karena setiap ada tambahan, misalnya tambahan PC yang dihubungkan, mau dihubungkan ke ruangan yang lain, itu harus diubah secara manual. Oleh karena itu, routing statis ini hanya mungkin dilakukan untuk jaringan secara kecil. Yang kedua, itu ada router dinamis, menggunakan routing dinamis, yaitu untuk alamat tujuannya nanti akan bisa didapatkan dari router lain. Jadi kalau menggunakan routing dinamis itu administrator jaringan tidak perlu mengupdate apabila ada tambahan jaringan yang dihubungkan ke jaringan kita. Jadi routing dinamis ini memudahkan pekerjaan dari administrator jaringan. Berikutnya kita masuk ke routing dan router. Pertama ke routing.
Nah, ini penjelasan routing sama seperti tadi ya. Untuk inti dari routing itu memindahkan data dari satu jaringan ke jaringan yang berbeda. Jenis konfigurasi routing itu ada 3. Pertama itu minimal routing, kemudian yang kedua itu static routing, yang ketiga itu dynamic routing. Minimal routing itu untuk routing yang hanya pemakaian lokal, jadi hanya di satu router, tapi router tersebut memiliki misal 2 jaringan yang berbeda. Dari jaringan yang pertama ke jaringan yang kedua itu dipindah menggunakan routing minimal routing karena masih dalam satu router. Kemudian yang kedua itu static routing, itu untuk jaringan yang berbeda router tujuannya, dan untuk penambahan dan pengurangannya seperti di penjelasan saya di konsep routing sebelumnya itu dilakukan secara manual. Yang terakhir itu dynamic routing. Dynamic routing itu sama dengan static routing, itu untuk menghubungkan 2 jaringan pada 2 buah router atau lebih. Tapi perbedaannya seperti di konsepnya tadi, untuk penambahan dan pengurangan itu bisa dilakukan secara otomatis. Setelah konfigurasi routing ada konsep dasar routing. Konsep dasar routing berdasarkan pengiriman paket datanya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung itu routingnya itu melakukan pengalamatan secara langsung tanpa melalui host lain. Sedangkan untuk yang routing tidak langsung itu routing melakukan pengalamatan melalui alamat host lain sebelum ke alamat host tujuan. Kesimpulannya untuk routing ini dibagi menjadi 2, routing langsung dan tidak langsung. Yang routing langsung itu cuma ada minimal routing, sedangkan untuk routing yang tidak langsung itu ada 2, dibagi menjadi 2, jadi routing statik dan routing dinamis. Karena routing langsung itu tadi kan cuma alamat lokal, jadi tidak terhubung dengan host yang lain sebelum dikirimkan ke host tujuan. Sedangkan untuk statik dan dinamis itu tidak langsung karena harus melalui host yang lain sebelum sampai ke host tujuan. Kemudian kita masuk ke router. Router itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan 2 buah jaringan atau lebih. Routing tadi prosesnya, kalau router itu adalah perangkatnya. Perangkat router itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu router yang berupa aplikasi, yang kedua router yang berupa hardware, yang ketiga router yang berupa PC. Untuk yang aplikasi itu nanti ada sebuah aplikasi yang bisa diinstal di komputer kita, misalnya di Windows. Nah, supaya komputer itu bisa digunakan sebagai router. Nah, di sini sebagai soal latihan, kalian cari contoh dari router aplikasi minimal 3 buah. Kemudian berikutnya itu adalah router hardware. Router hardware itu berarti perangkat yang bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Perangkat keras yang bisa digunakan untuk membagi IP. Untuk soal latihannya, kalian cari contoh dari router hardware itu apa saja. Minimal 3. Bisa dari perusahaan yang sama atau perusahaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu adalah router PC. Jadi router itu kan punya sebuah sistem operasi. Kalau yang di hardware tadi, sistem operasinya sudah diinstal di hardware tersebut. Kalau kita tidak membeli hardware, kita bisa menggunakan sistem operasi dari router tersebut, kemudian kita install di PC. Sehingga PC bisa membagikan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Berbeda dengan yang aplikasi tadi, kalau aplikasi
kan PC-nya sudah diinstal sistem operasi dulu, misalnya Windows. Nah, di dalamnya baru ada aplikasi untuk routing. Nah, sedangkan yang router untuk PC ini, sistem operasi di routernya itu diinstal di PC-nya. Jadi untuk menggantikan Windows itu diinstal langsung sistem operasi untuk router. Nah, tugas untuk soal 3, apakah nama sistem operasi router yang diinstal di PC? Itu cukup satu saja, kalian cari nama sistem operasinya. Nah, itu tadi untuk jenis router. Nah, berikutnya kita masuk ke prinsip dan cara kerja router. Di sini kita kembali ke materi yang tadi, yang di routing tadi. Nah, di sini routing itu terbagi menjadi dua, routing langsung itu tidak melalui host yang lain, dan routing tidak langsung berarti melalui host yang lain. Untuk contoh yang routing langsung atau di dalamnya itu ada minimal routing, ini berarti routing misalnya dari PC 0 ini alamat networknya 192.168.1.1 ini mengirim data ke PC 2 yang alamat networknya 192.168.2.1. Di sini routing terjadi secara langsung, yaitu tidak melalui host lain. Jadi dari 1.1 langsung ke 2.1. Dari PC ini ke router langsung mengirimkan ke PC 2. Sedangkan untuk yang kedua ada routing tidak langsung. Untuk routing tidak langsung misalnya dari PC 0 ke PC 4. Itu di dalamnya ada statis dan dinamis. Dari PC 0 mau ke PC 4 itu mengirim data, PC 0 itu diserahkan ke router. Nah, dari router sebelum ke PC 4 akan menuju ke router kedua dulu. Jadi melalui host yang lain dulu, baru dari router kedua ini disalurkan datanya ke PC 4. Jadi ini kenapa dinamakan tidak langsung. Jadi sampai di sini untuk materi mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan untuk materi jenis-jenis routing. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita praktekkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Contoh untuk routing langsung, routing tidak langsung, yang minimal routing, routing statik, dan routing dinamisnya. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.